Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang senantiasa selalu Allah meridhoi setiap kita keluar rumah hingga pulang dengan niat karena Allah, yaitu hari ini taklim sebagaimana biasa, hari Sabtu taklim muslimat di Riyadh 4 bertempat di Musola Al-Jamaah dengan niat yang luas seperti mana biasa, tidak berkurang. Ibu-ibunya masih eksis ya, masih istiqomah. Mudah-mudahan di dalam surga nanti kita juga bersama. Kiri ya. Ibu, dalam tema kali ini saya dari kemarin melihat di artikel, ini kata-kata ini berkeliaran, yaitu tentang penyakit futur. Setahu saya kalau futur itu kan berpuasa ya. Ini ada penyakit yang namanya futur. Yang futur itu yang intinya adalah malas beribadah. Dan beribadah, terus dan melakukan melakukan kebaikan yang sebelumnya baik melakukan itu, tapi terkena penyakit futur ini menjadi kebaikan itu. Biasanya penyebab penyakit futur itu ada beberapa. Yang pertama adalah hilangnya keikhlasan. Biasanya kalau ikhlas itu berhubungan dengan amal soleh dan amal sedekah. Apa yang sudah kita keluarkan, kayaknya ini kerja benar sih ya, atau amal soleh apa ini kita benar atau enggak ya, kayaknya gimana gitu. Jadi hati yang bermain antara Allah dan setan, mana yang lebih itu yang menjadi penyakit. Kedua, yaitu lemahnya ilmu syar'i. Lemahnya ilmu syar'i itu ketidakpahaman terhadap ilmu syar'i atau ajaran Islam. Hal ini dapat membuat seseorang ragu atau bingung dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga, kecintaan hati yang besar kepada dunia lebih banyak ketimbang kecintaan kita kepada akhirat. Taklim nggak pernah, tapi kalau berhubungan dunia itu jauh lebih banyak. Nggak sedikit ibu, banyak ibu-ibu yang berjilbab syar'i itu seperti itu. Tapi bukan di sini. Kalau di sini, alhamdulillah dalam hal ibadah kepada Allah jauh lebih banyak ketimbang bersosialisasi. Kita boleh saja bersosialisasi kepada siapa aja boleh. Nggak mesti harus misalnya saya misalnya sama Dina, saya mesti sama Bu Haji Farida. Ada tetangga saya yang tidak berjilbab harus berkomunikasi itu silakan. Terus yang keempat, fitnah atau cobaan berupa dari istri dan anak. Jadi kita sebagai istri ini jangan jadi cobaan suami. Di surat Al-Ghafur ayat 14 atau 15 ya, siapa yang tahu? Itu diantaranya istri dan anak itu adalah ujian buat para suami. Maka kita sebagai istri harus membantu supaya pemimpin kita juga nanti bisa mempertanggungjawabkan apa yang suami pimpin. Yang ketujuh, yaitu melakukan dosa yang bisa jadi dosa yang kecil, dosa yang kita tidak sengaja, kan pasti ada. Kalau dosa yang besar seperti
enggak. Dan memakan makanan yang haram. Memakan yang haram itu kita tidak, tapi khawatir juga seperti makanannya, misalnya kita beli makanannya halal, tapi yang didapat dengan cara tidak halal, itu juga harus kita hati-hati. Contohnya apa, Bu? Contohnya, kita mendapatkan uangnya boleh mencuri, misalnya. Ya. Terus 9 adalah lemahnya iman. Iman itu bisa naik turun. Makanya kalau sudah di dalam jamaah, kalau gini, bahaya dengan orang yang sudah tidak mau menasihati kita. Saya nggak mau menasihati dia, atau tidak mau menasihati, atau kita tidak mau datangnya nasihat. Nah, kalau iman kita sedang turun, kalau memang kita bisa melakukan yang terbaik, kita datang ke tempat lain, kita silaturahmi yang dulu pernah kita bersama. Alhamdulillah dalam jamaah ini, ya ini semuanya lengkap, ini obatnya sebenarnya jamaah. Jadi saling menguatkan, saling menyatui, saling mengingatkan. Terus yang ke-10, menyendiri. Tadi ada hubungannya dengan yang ke-9. Khawatir kalau menyendiri dalam hal kebaikan, misalnya sholat malam itu menyendirinya baik. Tapi kalau menyendiri tidak ketemu sahabat, saudara kita, itu bisa menjadi lemahnya iman. Dan tidak mau bergabung dengan saudara semakin seiman yang lainnya, sehingga saling tolong menolong dalam keadaan itu jangan seperti itu. Islam itu tidak bersaudara. Nah, kalau misalnya di dalam ini Rasulullah SAW juga memperingatkan perihal cinta dunia ini. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal sebuah kesalahan. Pangkal dari sebuah kesalahan. Futur adalah, saya juga sekali lagi ngomong masalah futur. Saya tentunya futur itu kan buka puasa, tapi ternyata berseliweran di medsos itu pokoknya menjadi penyakit yang paling ganas. Ya. Namun tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia menurunkan obatnya. Akan mengetahui orang-orang yang mengetahuinya, dan tidak akan mengetahuinya orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi kembali lagi, dari penyakit yang tadi saya sebutkan, futur jenisnya 1 sampai berapa ya? Nah, berapa tadi? Sampai 10. Kayaknya kalau saya lihat ada hubungannya dengan kita yang sudah berada dalam jamaah. Jadi ada nyambung antara obat futur dengan yang kita sudah ada dalam jamaah. Yang sudah berbaiat kepada imam, yang sudah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnahnya, yang sering disampaikan oleh para ulama kita tentang semua kebaikan yang berdasar semua. Jadi alangkah baiknya kita yang sudah hari ini masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin mungkin kita lihat yang namanya ambulan berseliweran, belum nanti kita di rumah sakit, itu kan kita nggak pernah tahu. Baru saja tadi cerita ada yang meninggal, saya malah nggak tahu. Terus ternyata meninggal itu nggak ada yang mendadak, meninggal itu semua sudah ditakdirkan. Cuma memang kan kita nggak pernah dikasih tahu. Nah, untuk menyikapi itu, hari ini pun kita nggak tahu, keluar rumah juga kita nggak pernah tahu kita masih adakah nanti sore, kita masih adakah nanti malam, apalagi setelah nanti kita bangun tidur, apakah kita masih bisa bangun tidur? Maka di situ kan Allah lewat nabinya, lewat Rasulullah untuk membaca doa bangun tidur. Jadi kaitan dengan obat futur itu, kalau menurut saya ya ada hubungannya dengan hidup kita berjamaah, saling mengingatkan, saling menasihati, dan jangan sampai kita nggak mau menasihati saudara kita,
Dan yang saudara ditanya juga jangan sampai nggak mau dinasihati. Kalau misalnya kita jangan pernah yang namanya membaca. Waktu si A sakit saya tengokin. Kenapa waktu saya sakit enggak tengokin? Berpikirlah positif tinggi, barangkali sibuk dan lain sebagainya. Karena gini Bu, yang namanya sakit itu selain badan kita sakit, kita juga harus uji. Maka akan capek hidupnya kalau kita sudah diderita penyakit, diderita juga pikiran yang tadi lemah iman, pikiran hati, capek hati, itu aja. Nah, makanya jangan sampai yang namanya hidup berjamaah itu saling membaca, saling lebih baik kita introspeksi diri supaya kita menjadi hidup kita lebih baik. Kita kumpul di sini ini kan hanya karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa, bukan karena suami, bukan karena siapa-siapa. Langkah kita ke sini karena Allah semata. Biar pure, Allah menjadi ridho, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya nanti kita kembali ke surga bareng. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 71 atau 72 ya, 71 kalau nggak salah itu dikumpulkan oleh imam kita. Nah, baik, saya sudahi saja untuk ini, mudah-mudahan menjadi manfaat, dan maafin ya Bu bila kata-kata saya ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.